Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu 'isabah min ummati yuqatiluna 'ala amri Allahi qahirin li'aduwwihim la yadhurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dzalik. Ada senantiasa sekelompok dari umatku yang berperang atas perintah Allah, mereka jaya atas musuh mereka. Orang-orang yang menentang mereka tidak akan bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat, dan mereka tetap teguh dengan kondisi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah pada pagi hari ini satu topik yang sebenarnya ini masuk dalam kajian iman kepada yaumul akhir. Kalau orang tren menyebutnya dengan kajian akhir zaman. Seringkali kalau kita bicara tentang akhir zaman, yang kita diskusikan selalu adalah hal-hal yang berkaitan dengan penurunan kualitas iman, amal, dan semuanya terkait dengan Islam. Manusia semakin hancur dan sebagainya. Dalam satu penjelasan, Dr. Yusuf Qaradawi mengangkat topik ini dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Beliau menyebut dengan mubasysyirat bintisaril Islam, ya, bahwa ini adalah semacam berita gembira ini. Jadi masih ada beberapa berita gembira yang belum datang, dan kita jangan pada posisi negatif, pesimis. Karena begini, bicara akhir zaman dengan pendekatan di mana akan terjadi kehancuran demi kehancuran, itu akan membuat kita memang semakin taat, tapi personal. Taatnya itu aku. Di mana akhirnya kesolehan-kesolehan kita itu menjadi, kalau bahasa kue, istilahnya bantet. Bantet itu apa itu? Nggak jadi. Kesolehan yang tidak berdaya guna. Ajus. Kenapa tidak berdaya guna? Karena pendekatannya seperti kapal mau pecah, orang-orang berpikir keselamatanku, tidak yang lain. Sehingga kalaupun dia sholat, ya cuma dia saja yang sholat. Saya mungkin sebagian kita ada mendapat beberapa tulisan saya kemarin, perjalanan 4 hari di Jogja, yang betul-betul saya manfaatkan untuk mengamati perilaku keagamaan di titik-titik yang saya hadiri. Salah satu yang menarik itu Masjid Jogokarian itu. Masjid Jogokarian itu ternyata itu melayani 4 RT. Ya, apa istilah? RW apa RT, saya khilaf itu. Dan di masing-masing RT, saya bilang RW lah, atau RT atau RW itu ada tangan masjid. Jadi ada orang masjid yang memang bekerja untuk masjid, dan itu diawali dengan mentabulasi masyarakat lingkungan itu, siapa yang belum subuh ke masjid. Jadi itu dia kuncinya di sini. Jadi kalau ada yang tidak subuh ke masjid, maka masjid punya strategi untuk memanggil atau membujuk untuk masuk ke dalam masjid, untuk menjadi jamaah masjid. Bahkan undangan sholat subuh diberikan dalam bentuk undangan seperti undangan pesta nikah. Kartunya itu, kepada yang terhormat Bapak Anu, kami mengundang Bapak untuk sholat ke masjid pada subuh besok. Dan itu tidak dititip. Jadi oleh masjid diantar langsung kepada orang bersangkutan. Jadi bukan ditaruh di bawah pintu atau tidak titip sama nanti kasih sama Bapak ya, enggak. Bertemu langsung. Dan ditanya apa hal-hal yang menyebabkan dia masih kesulitan ke masjid. Ini menunjukkan kualitas keberislaman, di mana seorang menjadi muslim tidak hanya untuk dirinya, tapi berupaya untuk orang lain juga. Bahkan Pak Kiai, ketua takmir Masjid Jogokarian itu ada cerita-cerita menarik yang beliau sampaikan. Misalnya
bagaimana membujuk seorang kakek yang semula tidak pernah mau ke masjid, akhirnya bukan sekedar di masjid tapi kerjanya di masjid, jadi marbot masjid. Itu dari cucu. Jadi ini saya pikir satu-satunya di dunia memang masjid ada ikatan anak-anak masjid. Jadi bukan cuma remaja masjid, anak-anak masjid ada ikatan, ada perkumpulan, ada kegiatan. Nah dari situ dilihat ada anak yang ke masjid, bapaknya enggak, emaknya enggak, itu yang kemudian ditarik satu-satu melalui anak itu. Seorang anak ditanya oleh beliau misalnya, bapakmu mana? Siapa yang di rumah? Kakek. Mbah sholat enggak? Apa kebiasaan mbah harian? Mbah merokok enggak? Merokok. Oke, rokoknya apa? Jarum. Dibelikan satu bungkus rokok jarum, suruh kasih, antar, kasih sama si mbah. Si cucu ya dengan polos bawa rokok, kasih sama si mbah. Mbah, ini ada rokok dikasih oleh kiai. Kiai mana? Jogokarian, masjid. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, setiap hari satu bungkus. Hari ke-8 nih kasih sama simbah, bilang nanti asar kiai mau ketemu di masjid. Lantas kemudian asar datang sebelum sholat asar dengan muka yang tidak ada senyum. Ini Pak Kiai apa sih maksudnya? Ngasih saya tiap hari rokok, ini apa maksudnya? Ya jawabannya wis nih, lagi mau sholat, kita sholat aja dulu. Ambil wudhu sana, itu tempat wudhunya, kita sholat. Habis sholat baru bincang-bincang tentang sholat, nggak yang lain. Dan orang yang dimaksud itu dihadirkan di waktu saya datang itu dihadirkan, memang beliau adalah security di situ, mantan Kopassus, yang kerjanya tiap hari ke diskotik. Apa kata dia? Saya ini memang pinter nih, ngambil hati orang nih, pinter ini. Saya kalau nggak diginiinnya saya mungkin udah nggak ngerti saya jadi apa sekarang. Jadi ada semangat ketika aku sholat, berapa orang yang tidak sholat yang harus aku tarik menjadi sholat, kira-kira begitu. Tapi kalau pikiran kita negatif, kita cuma mikirin, mohon maaf saja, di rumah sering terjadi satu rumah muslim, ayahnya tiap malam tahajud, anaknya sholat pun enggak. Emaknya pakai jilbab sampai ketutup semua, anaknya hampir telanjang yang perempuan. Kenapa? Itu pendekatannya, yang penting aku buat baik gitu. Nah ini yang bermasalah. Nah yang perlu kita pahami, mubasyirat apa atau berita gembira atau bisyarah apa yang sebenarnya dijanjikan pada akhir zaman akan terjadi. Yang pertama, kembalinya khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi akan ada muncul pemerintahan. Ini banyak tafsir, ini multi tafsir. Apakah yang dimaksud khilafah ala minhajun nubuwah? Seperti sekarang ini demokrasi. Sebenarnya kalau kita baca studi-studi akademis tentang demokrasi, demokrasi ini nyaris gagal ini sebenarnya. Tidak ada satu negeri pun yang betul-betul demokratis. Jadi sistem pemerintahan itu, manapun negara akan pulang kepada pengelolaan pemerintahan dengan pola kenabian. Itu satu tafsir. Jadi artinya bukan umat Islam di bawah pemerintahan yang satu, tapi yang manapun negara itu sistem kelolanya itu mengikuti kenabian. Jadi kalau dia sistem pemerintahan, kalau kita bilang ada demokrasi, ada monarki, ada fasisme, ada komunisme, nah Islam akan menjadi satu model pemerintahan yang digandrungi di akhir zaman. Kalau itu yang kita pahami, tanda-tandanya belum ada sekarang. Yang paling mayoritas dipahami oleh umat Islam adalah bersatunya umat Islam dalam satu pemerintahan. Ini juga tidak sesederhana, sesimpel kita menyebutkan kalimat itu, karena yang dimaksud umat Islam dalam satu pemerintahan ini bagaimana? Apakah Indonesia akan melebur dengan Arab untuk kemudian negara-negara Arab dan membentuk sebuah negara baru, atau bagaimana? Ini agak-agak muskil untuk menjelaskannya sekarang. Karena tidak ada satu. Cuma Nabi mengatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti akan berdiri satu pemerintahan di atas sistem kenabian. Ala minhajin nubuwah. Jadi kalau bahasanya sistem kenabian, di mana dunia akan gandrung dengan sistem Islam. Dunia akan menerapkan itu secara perlahan, suka tidak suka, mau tidak mau, tau'an wa karhan. Kira-kira begitu.
Kenapa? Karena mereka mengalami histeria kemanusiaan ketika mereka di bawah kepemimpinan sistem yang tidak memanusiakan mereka. Amerika yang mengaku sebagai kampiun demokrasi itu baru keluar, dan belum sepenuhnya keluar dari isu apartheid, black or white color skin, kulit putih atau kulit hitam. Ingat kasus yang di masa Trump kemarin yang terjadi kerusuhan massal itu kan karena pemerintah polisi membunuh seorang warga kulit hitam. Mesti ada kebencian rasis di sana. Israel juga rasis. Walaupun di Indonesia ini ada tokoh yang pernah mengatakan Israel adalah negara yang paling demokratis di muka bumi. Nonsense. Gitu. Saudi Arabia malah sekarang tengah menuju kepada liberalisme. Jadi konser-konser, sampai Salman Khan konser di Saudi kemarin, di Riyadh. Jadi ada pesta besar-besaran dalam bentuk, ada bahkan kasino yang Bapak mungkin pernah lihat di video. Itu benar itu. Dibukanya satu kasino itu yang dihadiri oleh orang. Memang karena Saudi menuju liberalisme di bawah kepemimpinan putra mahkota sekarang. Nah, jadi ini yang pertama ini. Tentu saja kalau kita bicara tentang khilafah atau pemerintahan, ya, karena kalau di Indonesia kata khilafah ini menjadi kata yang dicemaskan. Lalu sebenarnya apa sih masalahnya? Satu-satunya organisasi yang menyebut diri atau yang mengagendakan khilafah sebagai agenda besar organisasinya itu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah dibubarkan oleh pemerintah. Dan kalau saya membaca konsep Hizbut Tahrir itu enggak ada yang harus ditakuti dari situ. Jadi saya mohon maaf Pak, di Indonesia ini tuduhan-tuduhan terhadap kelompok sesat dan sebagainya itu lebih politis itu. Jadi saya sedang tidak suka sama Bapak, kebetulan saya dekat sama penguasa atau sayalah penguasanya, maka saya akan habisi Bapak dengan menuduh bahwa Bapak itu aliran sesat dan sebagainya sehingga jangan ada. Fair, ayo kita bincang. Dan kemudian sekarang ini diperparah dengan munculnya tokoh ustadz ulama, mau apapun sebutannya, yang lebih suka membahas persoalan khilafiyah. Kok tiba-tiba kita diajak cetek lagi, nggak dewasa lagi, mendiskusikan tentang Tuhan di atas aras atau tidak di atas aras, menuduh misalnya salafi sesat atau tidak, yang salafi juga menuduh yang lain sesat atau tidak. Ini diskusi yang tidak mendidik, ini diskusi yang membelah umat ini. Mau dia doktor, mau dia profesor, mau dia apa, ini sebenarnya bukan melakukan pendewasaan, tapi pendangkalan. Ayo dong, ajak umat untuk bersatu. Dan sebenarnya saya selalu mengatakan, oh nggak bisa, karena mereka selama ini menyesat-nyesatkan kita. Kalau gitu ente dendam dong. Saya juga memang melihat ada sebagian kelompok yang menyebut diri salafi itu overacting, lebih suka mengatakan sahabat-sahabat saudara-saudara mereka muslim yang lain itu ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Saya tahu itu, bahkan saya juga korban karena sampai ke telinga saya sebutan bahwa saya ustadz sesat. Cuma yang jadi persoalan, apa kemudian kita harus merespon itu, mengeluarkan energi besar untuk membalas mereka dan menyebut bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak, sementara mereka juga bilang mereka ahlus sunnah wal jamaah. Makanya saya selalu mengatakan gini aja lah, coba duduk kalian dua dulu. Si anu bid'ah, si anu bid'ah, yang ini bilang si anu bid'ah, yang ini bilang si anu bid'ah. Baik, siapa yang bisa meyakinkan bahwa kelompok yang ini pasti masuk neraka? Ayo kasihkan dalil-dalilnya. Orang yang kunut subuh itu pasti masuk neraka itu, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi. Orang-orang yang zikir habis sholat itu adalah penduduk neraka karena mereka melakukan hal-hal yang bid'ah. Ayo kasihkan. Kalau memang tidak berani dan tidak bisa mengungkapkan itu, maka itulah yang saya maksud tadi, ruang khilafiyah. Tapi kalau jelas-jelas maksiat, kita tidak berani menekankan bahwa itu maksiat, itu kebatilan, baru itu masalah. Wah, nggak bisa lah, dia kan juga muslim. Apa kerjaannya? Caci maki Nabi, memang menginjak-injak Quran, mencaci maki kesatuan umat Islam. Wah, itu jangan kau bilang muslim lagi, itu kafir, itu masuk neraka, itu harus begitu. Jadi bukan kemudian kita mentoleransi kebatilan, kekurang ajaran yang haqqa, karena Nabi mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal haram itu jelas, benar salah itu nggak kabur itu. Kalau kabur itu yang disebut mustasbihat.
Kalau bahasanya itulah yang ruang di mana kita masih silahkan melakukan ijtihad untuk mencari tahu. Dan kalau semangat kita lillah, kita pasti akan mencari yang paling menyelamatkan, bukan membuat kita tidak peduli dengan keselamatan. Itu. Jadi hati-hati ya, jangan terpesona, apalagi di media sekarang ini banyak sekali. Mohon maaf, saya ustadz masih muda-muda yang kerjanya cuma, saya jujur saya ikutin, kerjanya cuma serang sana serang sini, salahkan sana salahkan sini, menganggap dirinya benar, yang lain salah. Saya pernah mengikuti satu yang saya lihat metodologi berpikirnya kenapa sembraut begini gitu. Cuma kalau saya berpikir memang ini saya khawatir ini disusupkan untuk kemudian membuat kita nggak pernah fokus. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Yeah. 4 hari saya belajar di Jogja, istilah saya belajar Islam konteks. Bagaimana orang berislam itu di amal, hidup di situ, di perbuatan. Ada satu masjid, nanti Bapak kalau pergi ke Jogja cari Masjid Muslim United namanya. Perputaran uang di masjid itu 1 bulan itu 1 M lebih kurang. Masjid itu punya warung makan minum, orang bisa minum teh, bisa minum kopi, bisa minum indomie, makan indomie bisa gratis. Masjid itu punya TK, SD, SMP gratis. Masjid itu punya teater di atas, tempat memutar film-film Islam. Serius, teater, bioskop. Masjid itu punya ruang multimedia. Jadi, dan itu bukan yang kerja itu bukan anak-anak kaleng-kaleng, itu expert. Ada satu itu yang meng-create kartun Adit Sopo Jarwo itu. Dia yang buat itu kartun. Itu yang kerja di situ. Ada beberapa iklan-iklan di perusahaan-perusahaan BUMN, dia yang buat. Jadi penghasilannya bukan penghasilan kaleng-kaleng. Mereka yang ngurus masjid, mereka orang kaya dan masih muda. Semuanya masih muda, di bawah 40 tahun. Bahkan marbotnya yang ngurusin nyapu itu rata-rata 20 tahunan. Marbot sekitar 40 sampai 50 orang. Saya tanya sama Mas Agung waktu itu berapa jumlah, ada 50-an Ustaz. Dan saya tanya digaji, apa jawaban mereka? Kita nggak sebut gaji Ustaz, tapi mereka semua dibayar yang UMR sekitar 1.800.000 per orang ngurusin masjid. Bapak kalau jalan ke sana nggak nampak masjidnya, tapi itu fenomenal. Di Indonesia setelah Jogokarian itu yang fenomenal. Macam barak-barak saja, sekolahnya pun cuma dibuat macam tempat duduk yang nggak lazim lah, tapi anak-anak belajar sekolah ikut kurikulum. Mereka punya aula besar, bekas masjid lama yang mereka sudah tidak pakai, mereka geser ke gedung utama. Aula itu di situ ada kursi, ada sound system, silahkan pakai mau pesta apa saja dan semuanya gratis. Loh, dari mana kalau gitu mereka? Nah, jawabannya donasi. Kalau kita sudah berbuat dan orang lihat, orang percaya sama kita dan orang ngasih. Dan satu yang menarik yang namanya anak muda, kajian-kajian begini itu mereka live streaming dan orang mendaftar untuk ikut ngaji. Ada satu kajian yang setiap hari Minggu katanya dilakukan, itu yang hadir cuma maksimal 100 orang, tapi yang online itu sampai 3.000-an orang, dan di situ masuk infak sedikit-dikitnya per pengajian itu sampai 70-an juta. Dari situ, dari donasi aja masuk ke rekening katanya. Dan insya Allah nanti kalau Bapak mau, masjid kita bisa mengundang mereka datang, karena saya dengar mereka insya Allah bulan 1 mau mari lagi ke Indonesia, ke Medan maksud saya. Karena kemarin sudah diundang oleh Pak Wagub, sudah datang mereka. Itulah makanya saya ikut ke sana dan melihat. Mereka mobil operasional ada Pak, Alphard. Itu antar jemput. Saya juga naik mobil mereka. Namanya Muslim United. Bapak boleh cari, search. Ini fenomenal ini. Kalau Masjid Jogokarian, tadi istri saya bilang, Bang, apa secantik ini? Enggak. Bapak-bapak yang sudah pernah ke sana pasti bisa. Enggak, oh ini megah betul ini. Kita dengan fasilitas ini sudah dahsyat itu. Jogokarian itu contohnya misalnya punya Baitul Mal, yang Baitul Mal itu sudah 600-an orang membernya.
Jogokarian itu punya kebiasaan sampai pada tingkat menyantuni masyarakat yang tidak bisa bayar rumah, tidak bisa bayar sewa toko. Itu langsung takmir masjid yang bicara. Jogokarian itu punya kotak infak khusus untuk kotak penguburan jenazah, karena di Jogja katanya mahal biaya penguburan. Jadi satu orang meninggal, lubang kubur itu harganya 8 juta itu. Maka untuk itu mereka, Jogokarian pernah membuat 4 bulan sholat subuh di masjid dan sholat yang 40, pokoknya selama 4 bulan siapa yang sholatnya tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama dengan detik waktu yang diukur, maka diumrohkan 4 orang. Jadi itulah satu-satunya masjid yang pernah pakai fingerprint. Jamaah masuk pakai fingerprint. Tapi cuma 4 bulan karena dalam rangka musabaqah. Musabaqah apa? Musabaqah siapa yang paling bagus sholat berjamaahnya. Dan itu katanya ramai sekali. Dan inilah Muslim atau Islam yang harus kita hidupkan. Jadi maksud saya Islam apa? Islam yang tidak hanya berfikir kesolehan personal, tidak hanya berfikir ibadah mahdhah, tapi menjadikan masjid sebagai titik nyaman. Saya sholat subuh di situ, betul Pak, memang sholat subuh itu kayak sholat hari raya. Kadang luber orang. Ini masjid ini penuh nih semua nih ke atas, jadi ada di atas kanan kiri itu penuh itu orang sholat. Yang paling banyak emak-emak memang. Yang paling menarik itu Jogokarian itu kampung PKI yang berubah menjadi kampung santri. Dulu tahun 65 itu banyak PKI dijemput oleh RPKAD ke rumah-rumah mereka untuk diselesaikan. Mereka bukan cuma tidak mau sholat, memang nggak tahu sholat. Sampai ada seorang anak yang bapak emaknya nggak mengerti sholat, anak ini diajari sang kiai untuk betul bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan disuruh untuk ngelatih mak bapaknya. Nanti kalau sudah berhasil, makmu, bapakmu bawa ke sini, mbah kasih sepeda sama si anak. Jadi anak itu dirangsang kasih sepeda, ajari mak bapakmu sholat. Bukan kita yang ngajari, ya namanya anak yang kebayang dia sepeda, maknya nggak mau, dia nangis. Terakhir sampai maknya bilang, Pak Kiai malu saya karena ya udah nggak apa-apa, ini anaknya cuma senang menunggu sepedanya mana gitu. Nah begitulah cara. Jadi nggak ada orang dimarah, dianggap tidak benar, tidak. Bahkan kita sedih bagaimana cara si A itu bisa akhirnya ke masjid. Kemudian yang kedua, akan terjadi kemenangan umat Islam atas Yahudi. Kalau hitung-hitung realitas hari ini ya sedang mengarah ke sana. Kalau Yahudi dialamatkan kepada Israel, maka sebenarnya kondisinya sudah mengarah ke sana, tapi ya kapan nggak ada yang tahu. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa satu daerah yang paling haus darah syuhada itu adalah Palestina. Makanya jangan heran kalau kemudian kematian demi kematian dibunuh oleh Israel terjadi di sana. Makanya dulu para sahabat, lebih dari 1000 sahabat, begitu Nabi mengatakan bahwa Syam akan menjadi epicentrum pertempuran akhir zaman, maka sahabat meninggalkan Madinah dan pergi ke Syam, termasuk Khalid bin Walid. Ya. Kelompok ini kemungkinan adalah kelompok yang tersebar. Imam Nawawi mengatakan di antara kaum mukminin, di antara mereka ada yang pemberani, yang berperang di jalan Allah, ada fuqaha, ada ahli hadis, ada orang yang zuhud, ada orang yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, para pelaku kebaikan lainnya. Jadi yang perlu kita pahami, bergerak membela Islam itu tidak boleh dengan mengira bahwa misalnya kalau saya tidak mau ikut dengan bapak demonstrasi ke sana, itu ustaz pengecut itu. Jangan gitu. Coba cari tahu dia sedang ngapain. Bangkitnya kekuatan Islam ini, coba bayangkan lihat Taliban. Setelah Afghanistan mereka kuasai, apakah mereka keluar dari krisis? Nggak bisa. Kenapa? Karena otak mereka cuma bagaimana cara bisa pegang bedil. Mereka nggak tahu mengelola ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, nggak ngerti. Mereka nggak punya expert. Kalau mereka nggak punya expert, bagaimana mau bangun negara? Kita nggak bisa bangun negara cuma modal baca Quran. Coba, kurang apa itu Morsi misalnya? Dia punya kemampuan menghafaz 30 juz Al-Quran. Dia ngerti mungkin dengan Quran. Almarhum. Negara dia pegang dalam 1 tahun dia merubah ekonomi menjadi lebih baik di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Dia ditumbangkan.
Juga kita punya kekuatan, kemampuan untuk berdekatan dengan militer dan sebagainya. Jadi nggak sesederhana ngaji itu membangun negara itu. Di Aljazair pernah FIS menang, memimpin 80% kemenangan. Yang jangankan musuhnya, dia saja pun terkejut ketika dia menang. Gak nyangka bisa menang dalam pemilu. Apa yang terjadi? Militer masuk, bom, habis. Kemenangan dianulir. Jadi sekarang ini kita harus berpikirnya ke situ gitu. Jadi kalau kita bicara Nabi akan datang, ini kan hadis ini ya, akan kalah nanti Yahudi. Sekarang untuk bisa mereka kalah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kenapa sampai sekarang perjuangan orang Palestina tidak bisa mengambil kemerdekaan? Jawabannya, di antara mereka sendiri aja masih pecah-pecah. Itu kemarin ketika terjadi perang Hamas, itu kan Fatah tidak mendukung itu. Fatah itu organisasi pimpinan Presiden Palestina sekarang, Mahmud Abbas. Indonesia saja baru menang setelah ratusan tahun ketika cendekiawannya, ulamanya, pejuangnya, tentaranya, apalagi petaninya, rakyatnya itu bersatu. Indonesia harus merdeka. Selesai. Berapa tahun cuma kita butuh waktu? Paling kalau kita bilang dari 1901 gitu, 45 tahun. Kita masih butuh waktu itu. Koordinasi terus kekuatan Islam. Belanda mau coba masuk, adu antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama waktu itu. Wah, ini kelompok apa, sesat apa, semua muncul isu itu. Tujuan apa? Membelah umat dari dalam. Tapi tidak berhasil, karena Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka adalah tokoh-tokoh besar bangsa yang orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Nahdlatul Ulama masuk dalam BPUPKI untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Kalau kita sekarang, kita masih merasa partai saya yang paling Islami, organisasi saya yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih itu penyakit kita. Makanya sering saya bilang yang gini cocoknya ditabuk mulutnya ini. Kenapa? Ini lebih suka memecah belah, bukan menyatukan. Bagaimana kita bisa menghadapi kekuatan musuh kalau kita masih berpecah belah seperti itu? Ini. Kemudian yang ketiga, bertahannya kelompok Islam. Rasulullah menjelaskan ini dalam hadis Muslim yang sudah saya baca tadi. Ya, itu yang tadi disebutkan Imam Nawawi. Kelompok ini ada di antara mereka adalah para pejuang, fuqaha. Fuqaha ini artinya intelektual, ilmuwan, ahli hadis, orang zuhud, orang yang menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang tegas di Indonesia ini seperti Habib Rizik dengan kelompoknya, yang mereka la yakhafuna laumata laim, enggak ada takutnya itu. Jadi kalau kita baca dengan kacamata Islam, ini yang kemudian, dan cuma saya melihat itu tadi, kelompok yang kemudian kemarin menggerakkan kekuatan ini kupak kapi, udah pecah belah ini. Payah ya. Jadi kalau mau dibilang bersatu udah habis kita. Di sayat-sayat orang kita nggak sadar, di pecah-pecah orang kita nggak sadar, merasa kita lah yang paling. Dan kemudian aneh, dendamnya sama Muslim bukan sama musuh Allah, marahnya sama Muslim, nggak mau cakap. Kalau nggak ada masalah pribadi, cuma karena persoalan perbedaan politik, perbedaan ekonomi, apa yang lain, mazhab, terus nggak mau bicara. Ya, tidak mengharuskan mereka berkumpul pada tempat yang sama, bahkan mereka mungkin tersebar di berbagai penjuru negeri. Hati-hatilah. Saya sering mengatakan, dakwah Islam ini tidak akan berwibawa cuma dengan ceramah demi ceramah. Paling orang kenal saya, itu Ustadz, wah itu Ustadz masyhur di Medan, itu Ustadz kondang di Medan. Coba itu berhenti. Terus berapa orang yang berubah baik dari tangan saya? Indonesia pernah punya Agim, Indonesia pernah punya Kiai Haji Qasim Nur Seha, Medan pernah punya Kiai Haji Mahairudin Salim, kita pernah punya Zainuddin MZ, kita sekarang ini ada hidup yang paling terkenal UAS misalnya. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa hasilnya? Mohon maaf, saya selalu mengatakan, Bapak kalau ngundang UAS kemari, berapa yang Bapak sediakan? Coba bandingkan Bapak keluarkan duit untuk dia. Ini mohon maaf, saya bukan mengatakan ini tidak baik gitu ya. Saya cuma membuat, artinya kita buat bandingan. Duit yang dikeluarkan untuk kebutuhan menghadirkan dia dengan biaya pengelolaan pengajian setahun di sini, mana lebih besar? Terus mana yang lebih bermanfaat? Terus kenapa kita tidak mampu mengambil prioritas-prioritas itu?
Tapi bukan saya mengatakan, oh, jangan undang UAS, bukan. Saya mengatakan bahwa lihat bandingan itu. Betapa sering kita terjebak pada euforia atau bahkan latah, sehingga daya tahan kita itu lemah. Saya nggak suka lihat bola. Tadi malam sepintas saya lihat itu bola itu, walaupun kita menang, menurut saya daya ketangguhan tempur pejuang kita yang bermain di lapangan itu sebenarnya tidak kuat. Kemasukan langsung kita terus down mental, itu penyakit itu penyakit kita ya. Kita ini kesannya gagah, tapi ternyata dibawa jalan baru ketahuan, dibawa mendaki, wah baru nampak, wah ringkih rupanya. Nah itu. Sementara kita harus punya daya tahan. Orang punya daya tahan. Kalau sekarang misalnya, dulu pernah mungkin sebagian kita mendengar ada isu fakta kristenisasi itu fakta, secara teologi, secara ilmiah itu fakta. Dan saya juga mengalami, artinya bertemu dengan manusia-manusia disebut dengan misionaris itu. Ada dulu istilah 50 tahun jangka panjang kristenisasi di Indonesia. Mungkin Bapak pernah dapat lebaran-lebarannya tahun 90 atau 80-an itu. Saya sempat baca itu. Fiktif atau tidak, tapi itu fakta hari ini. Bahwa mereka bisa dikatakan nyaris berhasil untuk mengambil Indonesia. Terlepas dari bahasa mengambil itu politis atau tidak. Dan kita tidak bisa marah. Saya mengatakan, wah, karena memang itu ideologi bagi mereka, itu teologi, itu agama, bahwa mereka harus mengembalikan atau membawa kita ke agama mereka. Cuma menjadi masalah sekarang, mereka ternyata tidak hanya bicara gereja, tidak. Tapi mereka masuk melalui yayasan sosial macam-macam, dan kita tidak berdaya di situ. Apalagi sekarang, kekuatan ekonomi. Coba, sering saya mengatakan berapa persen atau berapa dari 100 orang paling kaya di Indonesia yang Muslim? Berapa dari 100 orang paling kaya di Medan yang Muslim? Siapa yang paling banyak megang tanah Indonesia sekarang? Siapa yang paling banyak mengelola kekayaan Indonesia sekarang? Dan siapa orang-orang yang menyebut diri Muslim dan mayoritas itu sekarang? Apa kerjaan mereka? Di mana mereka bekerja? Sama siapa mereka bekerja? Punya rumah atau tidak punya rumah mereka? Itu kalau kita melihat ringkih, kita nggak bisa ya. Kalau ini bisa lebih megah, nggak ada masalah, karena nggak ganggu ini. Tapi kalau kita punya kekuatan ekonomi, kemampuan pendidikan yang tinggi dan macam-macam, itu membahayakan itu. Kemudian yang selanjutnya, datangnya pembaharu, mujaddid. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu laha dinaha. Allah setiap di permulaan tahun abad itu akan memunculkan orang yang mujaddid. Mujaddid itu misalnya begini, maksud mujaddid itu ini nggak diganggu bentuk, cuma dicat ulang sehingga Islam itu nampak kembali. Nah kemudian para ulama sejak dulu bicara mujaddid itu lebih kepada sosok tokoh. Belakangan muncul istilah bahwa mujaddid itu bisa bukan sosok tapi kelompok. Orang-orang yang menseriusi sesuatu yang mereka itu berkontribusi kepada dunia untuk itu. Masya Allah. Saya menyebut anak-anak di Muslim United itu mujaddid mereka. Dahsyat. Kalau Bapak datang nengoknya, mereka nggak berpenampilan kayak kita pakai baju. Ada juga sih, cuma kayak Mas Nanang itu dengan rambut berombak sampai ke gaya apa seniman. Memang dia seniman. Gitu. Jadi coba itu tadi mereka mengelola berapa puluh orang-orang anak-anak yang datang dari berbagai tempat. Silakan mengaji apa saja, ada jadwal pengajian di situ. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh, mereka siap berkorban. Mereka tidak cari makan dari masjid. Ini Medan ini banyak sekarang penyakit masjid begaduh gara-gara orang cari makan dari masjid. Liriknya Kota Infak sama apa? Laporan kas saldo. Makanya saya tanya sama Mas Agung kemarin, gimana berapa perputaran uang masuk 1M Ustaz? Oke, baik. Terus itu Jumatan kita laporkan minus, kita kekurangan sekian, kita kekurangan sekian, kita kekurangan sekian. Itu setiap Jumat kita laporkan. Jadi nggak ada saldo kas kita 100 sekian juta, nggak ada. Itu tanda nggak pandai ngelola duit itu. Masa orang berinfak cuma dilaporkan infak? Kita bukan mau nabung, kita mau buat
Tapi kan tidak semua orang kalau mau nabung untuk ekonomi, ya udah tinggal buat kota infak. Makanya di Jogokarian itu ada berapa banyak kota infak itu. Infak makan minum. Bapak kalau masuk masjid ada satu tempat itu apa namanya, kulkas, situ semua minuman, silahkan ambil gratis. Nanti yang mau makan ke sana, itu ada infak makanan, infak minuman, infak masjid, infak macam-macam, infak itu ada. Dan di transparan. Dan yang menarik itu tadi, kalau kita lillah in tansurullah yansurukum. Kalau kau bantu Allah, Allah pun tidak akan membiarkan orang yang bantu dia itu kalah. Jadi mereka itu rata-rata sukses usahanya. Ya. Kemudian turunnya Al-Masih, ini juga bagian dari ciri kemenangan ini. Karena di antara tugas datangnya Nabi Isa itu, ini seperti disebut Nabi dalam hadis Bukhari, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adla. Demi jiwaku yang berada tangannya, sudah dekat saatnya akan turun kalian kepada kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Apa kerjanya? Dia akan menghancurkan salib. Untuk apa dihancurkannya, Ustaz? Ya, orang yang enggak disalib. Siapa itu? Kan bukan aku, kata dia nanti. Ini aku. Coba sebutkan ciri-ciri yang kalian sebut tentang aku. Aku ini kan. Terus kalian salib itu siapa? Ayo hancurkan. Nah, kira-kira begitulah itu. Ya. Kemudian menghancurkan salib, membunuh babi. Tak bisa dibilangi. Boleh dibilang haram. Jadi dibasmi. Kenapa? Karena Isa Al-Masih tidak pernah mengatakan babi halal. Bahkan perjanjian lama mengatakan itu haram. Kenapa di perjanjian baru mengatakan bahwa itu boleh? Karena Paulus bilang bahwa setelah kedatangan Yesus, maka tidak berlaku lagi hukum Taurat. Karena Yesus itu sendirilah Taurat. Cuma maksud dia kemudian menafsirkan macam-macam. Seperti perayaan atau hari suci dari hari Sabtu digeser menjadi hari Minggu, itu lebih mengadopsi tradisi Romawi dan Yunani itu. Penyebutan Trinitas ini sebenarnya itulah unik. Sebenarnya unik itu ada satu agama di mana konsep teologinya dirumuskan oleh petinggi agama. Kemudian yang terakhir datangnya Al-Mahdi. Ini ciri berita kemenangan ini semua. Ya, datangnya Al-Mahdi. Al-Mahdi wallahu a'lam bishawab. Para ulama juga berselisih pendapat tentang sosoknya ini seperti apa. Bahkan hadis-hadisnya masuk kategori hadis mutawatir, tapi bukan karena sebab satu jenis hadis, karena rata-rata hadisnya pada wilayah yang dhaif, tapi banyak, sehingga menunjukkan bahwa Al-Mahdi itu berita yang hak. Itu diyakini oleh sebagian ulama. Saya pernah membaca buku seorang tokoh di Indonesia yang tidak meyakini Al-Mahdi itu ada. Terus kalau tidak meyakini, rusak imannya? Enggak, iman kita yang rusak itu kalau 1 dari 6 rukun iman itu kita agak terganggu. Baik, saya kira ini catatan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada kita tutup doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.